Sudah dimulai. Sudah selesai. Salam kepada Pak Guru. Gimana katanya kalian hari ini? Masih semangat? Coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran, saya akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Kehadiran. Maksiat. Santi Mayasari. Sabit Ibrahim Ramadan. Kita akan mempelajari tentang menjaga martabat manusia dari pergaulan bebas dan zina. Jadi tentang menjaga martabat manusia dari pergaulan bebas dan zina. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang dakwah Nabi, strategi dakwah Nabi di Madinah. Mungkin masih ada yang ingat pembelajaran kemarin Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah berapa tahun? Ada yang bisa menjawab? Ya, Lila, berapa tahun? 13 tahun. Ya, 13 tahun Nabi berdakwah di Madinah. Oke, saya bertanya lagi, silahkan jawab saja. Ya, nggak usah tahu salah. Nabi sebelum berdakwah di Madinah itu berdakwah di mana? Di Mekah. Berapa tahun? Hampir benar. Berapa? 10 tahun. Nah, Pak Guru bertanya, kenapa Nabi tidak berdakwah di Mekah saja? Kenapa harus pindah ke Madinah? Atau kata nggak salah, nggak usah malu. Kenapa Nabi harus berdakwah di Madinah? Kenapa nggak harus Mekah saja? Untuk menyebar lebih luas Islam. Ya, untuk lebih menyebarluaskan Islam. Kemudian apa lagi? Untuk mempercepat dakwahnya. Ya, kita kemarin mempelajari agar Islam cepat berkembang. Yang berikutnya agar apa? Karena di Mekah Nabi itu diusir, kemudian dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, sehingga Nabi melakukan hijrah. Nah, pada kali ini anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang menjaga martabat manusia dari pergaulan bebas dan zina. Oke, silakan kameramen pindah ke sini. Sudah terbagi kelompok, sudah saya share juga video di kelompok kalian masing-masing. Silahkan kalian amati video tersebut. Ayo, cepat. Ya, anak-anakku sekalian, saya bertanya, kalian sudah mengamati video yang saya bagikan tadi? Sudah? Tentang apa tadi? Video tentang apa isinya? Zina yang dirajam, pelaku zina yang dirajam. Apakah bisa hukuman rajam ditegakkan di Indonesia gitu ya? Oke. Mungkin di antara kalian ada yang mau menanggapi atau mengkritisi atau mau bertanya tentang isi video tersebut. Dari kelompok 1 mungkin kelompoknya Wahyu, atau kelompok 2 kelompoknya Nabila, atau kelompok 3 kelompoknya Naila. Kelompok 2
Ya, mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman dan Pak Guru, saya mau bertanya tentang masalah rajam ini. Apakah memang hukum rajam harus ditegakkan di Indonesia, sementara negara kita bukan negara Islam, tapi negara hukum, seperti yang menganut sistem demokrasi? Ya. Oke, jadi dari kelompok 2 ada yang bertanya, apakah hukuman rajam harus ditegakkan di Indonesia sementara negara kita bukan negara Islam tapi negara hukum? Ada yang mau menanggapi dari pertanyaannya Nabila kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Izin Pak Guru, saya akan menjawab dari pertanyaan teman saya. Ya. Yang namanya hukum rajam itu kan syariat dari Allah. Ya. Maka sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, kita harus tegakkan hukum rajam itu. Kalau dikatakan negara kita bukan negara Islam, tapi kenapa di daerah Aceh bisa ditegakkan syariat Islam, termasuk di dalamnya ditegakkan hukum rajam gitu, Pak. Ya. Kan begini nak ya. Kan di Aceh itu ditegakkan negara Islam. Syariat ditegakkannya syariat Islam. Seperti dirajam orang yang berzina, kemudian dicambuk 80 kali orang yang berzina tapi belum menikah. Nah, bagaimana kalau ditegakkan di negara Indonesia? Bisa apa enggak? Ini yang mau kita kritisi dari video tersebut. Kan kalian sudah menonton video tadi bahwa ditegakkannya hukuman rajam harus ada 4 orang saksi. 4 orang saksi itu melihat kejadian orang yang berzina. Ya, 4 orang soleh harus melihat orang yang berzina dan itu bersamaan. Maksudnya bagaimana anak-anakku sekalian? Maksudnya terjadinya perzinahan, 4 orang tersebut melihat secara bersamaan. Masuknya alat vitalnya artinya berzina itu melihat secara bersamaan. Nah, kira-kira bisa enggak syarat itu dipenuhi ketika terjadinya zina seperti itu? Nah, tadi Naila sudah menanggapi dari pertanyaan kelompok 2 bahwa bagus ditegakkannya hukuman rajam seperti daerah Aceh gitu. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Ya. Oh ya, kelompok 1 silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, saya mau mengimpari atau menanggapi dari pertanyaan teman saya. Betul daerah Aceh bisa menegakkan hukuman rajam, jadi boleh atau bisa? Boleh atau bisa saja ditegakkan hukuman rajam dengan catatan seperti kita menegakkan syariat Islam di wilayah tertentu seperti mungkin daerah Aceh atau Sulawesi atau Kalimantan atau Jawa gitu. Iya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Siapa yang menanggapi? Ya, ada yang menanggapi dari kelompok 1? Silakan. Kalau ada yang menanggapi dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, saya kira sekarang kan sudah sangat modern. Ya. Pak harus mendatangkan 4 orang yang ada untuk jadi saksi, cukup saya kira 1 orang saja pakai media HP untuk merekam tempat kejadian itu sehingga sudah bisa dijadikan alat bukti, Pak. Oke. Jadi sekarang begini. Kan untuk bukti bahwa orang itu bisa ditegakkan rajam harus ada 4 orang saksi yang melihat kejadian tersebut. 3 orang saja itu nggak bisa, biarpun orang soleh, ya. 3 orang itu nggak bisa. Sekarang begini, bagaimana kalau 1 orang saja pakai HP tapi dia merekam atau memvideo orang berzina tersebut, apakah bisa diterima alasan tersebut? Ini Pak Guru, Ya. saya mau menanggapi permasalahan namanya aturan syariah 4 orang, nanti yang akhir itu tidak bisa dibandingkan media apapun, walaupun sudah bukan sekarang beda dengan zaman dulu. Misalkan harus diganti dengan media HP, cukup 1 orang yang menjadi tersebut itu tidak bisa sekarang. Kan bisa ada juga atau mengidentifikasi
Oke, dari kelompok 1 tadi menanggapi, namanya video kan bisa dimodifikasi ya. Nah, jadi aturan dalam syariat itu nggak bisa dihapus. Kalau 4 orang saksi tetap harus 4 orang saksi yang melihat perkara perzinahan itu. Kalau 1 orang yang melihat di video kemudian tidak diedit videonya, itu nggak bisa diterima. Dan tetap 4 orang saksi sebagai syarat melihat tempat kejadian perkara itu nggak bisa dihapuskan. Enggak. Mungkin dari hasil diskusi kalian ada yang mau memberikan solusi atau memberikan hasil bagaimana agar tidak terjadi perselingkuhan, sehingga ketika terjadi perselingkuhan terjadinya zina, sehingga ketika terjadinya zina terjadinya hukuman rajam, ditegakkan hukuman rajam. Nah, tadi kan ditegakkannya hukuman rajam itu susah, untuk mencari 4 orang yang melihat perkara tersebut bersamaan itu susah. Nah, solusi mungkin ada dari kalian bagaimana agar tidak terjadinya hukuman rajam dan berzinahan. Ya, silakan Naila, kelompok 3. Jadi, dari berbagai diskusi kami, maka solusi agar tidak ditegakkannya hukum rajam, maka jangan lakukan hubungan zina itu dengan cara bagaimana hendaklah kalian menjaga pergaulan yang sehat, jauhi pergaulan yang tidak sehat seperti pergaulan bebas, campur buru laki-laki dan perempuan, keluar pada malam hari, strategi dan tempat-tempat yang potensi tinggi terjadinya pacaran, dan kemudian biasakan hidup sehat dengan tidak berpacaran, karena berpacaran hanya akan menghabiskan waktu yang sia-sia dan mengurangi prestasi kalian. Dan yang berikutnya, hendaklah mencari teman yang soleh dan soleha yang bisa memacu kita untuk berprestasi dan berkarya dalam hal yang positif. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, ya, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas yang saya berikan tadi kepada kalian. Ya, untuk pada pertemuan pekan depan kita akan diskusikan lagi dan kita akan bahas proyek tadi ya.